Dulu sebagai seorang mahasiswa arsitektur yang masih awam, saya pikir sesuatu yang dicap sustainable itu adalah sesuatu yang sudah memikirkan dampak terhadap lingkungan saja, atau sesuatu yang hanya terkonsep secara general saja. Tapi setelah hanya menempuh satu semester pendidikan S2 saya di jurusan Sustainable Building Systems di Amerika Serikat, saya sadar bahwa sesuatu yang sustainable, katakanlah sustainable building, itu adalah sesuatu yang measurable, both secara kuantitas maupun secara kualitas. Salah satu cara untuk mengukur apakah sebuah bangunan itu sustainable atau tidak bisa dengan yang namanya rating system. Apa itu rating system? Let's talk about it. Rating systems atau secara spesifik Sustainable Building Rating Systems adalah assessment tool atau alat ukur seberapa sustainable suatu bangunan dengan beberapa matriks yang sudah ditetapkan. Walaupun terdapat banyak matriks atau indikator di rating system, tapi semua rating system selalu memiliki matriks yang sama dalam hal energy consumption di tiap bangunan. Terdapat banyak rating system yang berbeda-beda yang digunakan di tiap-tiap negara, dan yang paling populer adalah LEED yang digunakan di US, kemudian BREEAM yang digunakan di UK, kemudian ada CASB di Jepang, dan juga WELL, PEARL, dan juga beberapa rating system lainnya. Nah, tiap rating system ini memiliki level pencapaian yang berbeda-beda, dari mulai angka hingga kelas seperti silver, gold, platinum, dan juga sebagainya. Jika ada yang bertanya kenapa beberapa negara menggunakan rating system atau apa sebenarnya benefit dari rating system itu sendiri, maka untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, saya akan mulai dari sebuah riset yang menunjukkan bahwa sebuah proses pembangunan bangunan sejak awal konstruksi, kemudian selesai dibangun, kemudian bangunan tersebut digunakan yang mana membuang banyak energi, hingga akhirnya bangunan itu mencapai tahap obsolescence, bertanggung jawab terhadap pencemaran yang terjadi di lingkungan yang kita tinggal. Dan yang paling buruk adalah berperan terhadap terjadinya climate change dan juga pemanasan global. Pembangunan itu memang tidak dapat dihentikan, tapi energi yang digunakan dan juga karbon yang dibuang selama proses pembangunan dari sebuah bangunan itu dapat kita reduksi. Nah, tujuan dari adanya rating system adalah untuk hal tersebut, untuk menunjukkan keterbukaan sebuah bangunan dan kepedulian orang-orang yang terlibat untuk lebih peduli lagi terhadap isu lingkungan. Karena terlalu banyak rating systems yang digunakan di dunia ini, maka di video kali ini saya akan coba menjelaskan 5 rating system saja. Dimulai dari rating system yang pertama, yaitu dan juga merupakan tugas saya sewaktu kuliah dulu. Dan rating system ini adalah rating system yang umumnya digunakan di Jepang, yang dikenal dengan CASB atau kepanjangannya Comprehensive Assessment System for Built Environmental Efficiency. Rating system ini dikembangkan oleh Japan Sustainable Building Consortium atau JSBC pada tahun 2001. Nah, JSBC ini kayak semacam organisasi yang di dalamnya itu diisi oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari akademisi, engineer, praktisi, dan juga pemerintah. CASB sendiri memiliki beberapa matriks yang digunakan atau yang diukur, meliputi energy consumption, kemudian thermal comfort, resources and materials, dan lain-lain. Kemudian di skala besarnya bahkan sampai ke matriks landscape dan juga townscape yang diukur. Dari skalanya, CASB sendiri terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori housing and building, kemudian kategori kedua adalah CASB urban development,
Dan yang terakhir adalah CASB City sebagai skala besarnya. Kemudian CASB ini juga berdasarkan fase desainnya juga terbagi menjadi 4, yaitu CASB for pre-design, kemudian CASB for new construction, CASB for existing building, dan CASB for renovation. Assessment system yang dipakai di CASB ini dinilai dari besarnya nilai built environment load dan built environment quality, atau yang dikenal dengan istilah Building Environment Efficiency Ratio atau BEE. Jadi nantinya sudah ada form dan kalkulator yang disediakan untuk menghitung semua ini. Versi CASB dan pengaju dari sertifikat Green Building ini bisa tinggal mengisinya saja. Salah satu contoh bangunan yang mendapatkan sertifikasi CASB ini adalah bangunan Obayashi Technical Research Institute di Jepang yang koefisien BEE-nya itu mencapai 7,6. Mungkin teman-teman bisa cari bangunannya di Google. Ya, sebelum lanjut silakan dinikmati dulu seperti biasanya video pemandangan di Amerika yang sudah saya ambil sewaktu berada di Amerika kemarin. Selamat menikmati.